Ya, di tengah dinamika aturan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN dan strategi investasi yang berbeda, persaingan dua raksasa smartphone global, Apple dan juga Samsung dalam merebut hati pasar Indonesia patut diperhatikan. Keduanya menghadirkan inovasi unggulan untuk mendominasi segmen premium. Namun apakah teknologi canggih saja cukup untuk menembus pasar Indonesia yang semakin kompetitif? Kita akan bahas selengkapnya pemirsa dalam Salib iPhone 16, Samsung Galaxy S25 rebut tiket masuk pasar RI. Kini kita lihat dulu untuk di slide yang pertama. Ya, Samsung kembali menjadi sorotan dengan peluncuran seri Galaxy S25 atau S25 yang telah mengantongi sertifikat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN di Indonesia. Hal ini membuat Samsung ini selangkah lebih maju jika dibandingkan dengan iPhone 16 yang yakini belum memiliki jadwal resmi untuk masuk ke pasar Indonesia. Dengan spesifikasi unggulan dan juga inovasi teknologi terbaru, Galaxy S25 series ini siap bersaing di pasar flagship awal tahun depan. Menurut data dari situs TKDN Kementerian Perindustrian, 3 perangkat Samsung yang telah memenuhi standar TKDN dengan nilai 37,5% adalah Galaxy S25 dengan kode SM S931B, lalu ada Galaxy S25 Plus SM3936B dan juga Galaxy S25 Ultra atau SM938B. Namun ketiganya belum tercatat dalam daftar perangkat dengan sertifikasi postel dari Kementerian Komunikasi dan juga Digital. Sementara itu, Samsung dilaporkan akan mengintegrasikan teknologi pengisian daya nirkabel terbaru atau QI2 pada seri Galaxy S25 yang dijadwalkan rilis global pada Januari 2025. Jika kabar ini benar, Samsung tentunya akan menjadi salah satu pemain besar Android pertama yang mengadopsi standar baru ini yang sebelumnya hanya diterapkan pada iPhone dan juga satu perangkat Android lainnya, ya ini HMD Skyline. Kehadiran perangkat yang sudah memenuhi standar TKDN ini menunjukkan komitmen Samsung untuk terus mendominasi pasar smartphone premium di Indonesia. Di sisi lain rencananya akan ada 4 seri ponsel Apple yang akan dirilis di Indonesia setelah memenuhi ketentuan, yaitu kita lihat ada iPhone 16, lalu juga akan ada iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max dan juga iPhone 16 Plus. Namun di Indonesia belum masuk dalam salah satu negara yang mengikuti jadwal penjualan iPhone seri terbaru. Lalu kapan sebetulnya iPhone 16 dijual di Indonesia? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah terlebih dahulu nih akan melihat begitu ya ketentuan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN iPhone 16 sebesar 35%. Ini yang merupakan syarat wajib berjualan di Indonesia. Selain itu, angka investasi Apple ini jika dibandingkan dengan produk Apple yang dipasarkan di Indonesia ini masih tergolong sangat kecil ya. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian ini belum merilis IMEI untuk perangkat iPhone tersebut. Dan hingga saat ini belum ada tanggal pasti mengenai tanggal rilis iPhone seri terbaru di Indonesia. Lalu pemirsa, sebenarnya aturan terkait TKDN yang membuat iPhone 16 ini dilarang dipasarkan di Indonesia ini akan seperti apa ya? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, aturan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN belakangan ramai dibahas menyusul larangan penjualan seri iPhone 16 buatan Apple di Indonesia. Kementerian Perindustrian mengatakan sertifikasi TKDN yang dimiliki Apple sudah habis masa berlakunya dan belum diperpanjang. Sertifikasi TKDN ini wajib dimiliki vendor perangkat seluler berjaringan Long Term Evolution LTE 4G dan juga 5G untuk menjual produknya di tanah air. Nah, kewajiban pemenuhan TKDN ini bertujuan untuk menumbuhkan industri manufaktur dalam negeri sehingga Indonesia tidak melulu menjadi negara pasar. Aturan TKDN untuk perangkat 4G mula-mula dipatok minimal 30%. Lalu melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Permenkominfo nomor 27 tahun 2015 yang berlaku sejak 1 Januari 2017, aturan ini memang sudah ada begitu ya. Lalu selanjutnya kewajiban TKDN ponsel ditingkatkan menjadi 35% untuk perangkat 4G dan juga 5G melalui Permenkominfo nomor 13 tahun 2021 yang berlaku sejak 12 Oktober 2021 hingga saat ini. Nah, ada wacana pemerintah untuk menaikkan TKDN menjadi 40%, tetapi hingga kini belum ada aturan resmi yang dikeluarkan untuk menggantikan Permenkominfo 13 tahun 2021 tersebut. Selama ini Apple menjadi satu-satunya pabrikan ponsel yang menggunakan skema pengembangan inovasi untuk memenuhi kewajiban TKDN. Sementara kalau kita lihat pabrikan lain seperti misalnya ada Samsung, Oppo, Xiaomi dan juga yang lainnya ini memenuhi TKDN dengan membangun manufaktur di Indonesia yang mampu menyerap ribuan pekerja lokal. Adapun skema inovasi yang dipilih Apple direalisasikan melalui pembangunan fasilitas pendidikan Apple Developer Academy di 3 lokasi. Masing-masingnya ini berada di BSD Tangerang Selatan, Sidoarjo Jawa Timur dan juga Nongsa Batam.
Saat kunjungan CEO Apple Tim Cook ke Indonesia beberapa saat lalu, ia mengumbar komitmen untuk menambah satu lagi Apple Developer Academy di Bali. Namun komitmen investasi itu belum direalisasikan sepenuhnya. Lalu sebetulnya seberapa besar nilai investasi pabrikan ponsel global di Indonesia? Kita simak di slide berikutnya. Ya, Kementerian Perindustrian menilai tawaran investasi 100 juta dolar atau sekitar 1,58 triliun rupiah ini ya boleh dibilang masih kecil ya. Lalu kalau kita lihat nih agar Apple bisa berjualan iPhone 16 di Indonesia ya boleh dibilang belum memenuhi unsur keadilan. Tawaran Apple jika dibandingkan dengan nilai investasi besar dari vendor lain seperti misalnya ada Samsung, lalu juga ada Xiaomi, ini terlihat sangat jauh ya angkanya ya. Kalau kita lihat ini dari Samsung begitu ini angka investasinya berada di 8 triliun rupiah. Lalu kalau dari Xiaomi ini angka investasinya berada di 5,5 triliun rupiah. Dan kalau dilihat Apple saat ini dilarang menjual iPhone 16 di Indonesia salah satunya karena belum melunasi komitmen investasi 3 tahunan di Indonesia. Oleh karena itu, Kemenperin tidak memberikan Apple sertifikat tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN yang dibutuhkan untuk bisa menjual iPhone 16 di Indonesia. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyebutkan 4 kriteria mengenai keadilan. Salah satunya investasi Apple dari negara-negara di luar Indonesia seperti misalnya Vietnam yang membangun fasilitas pabrik. Lalu yang kedua adalah terkait investasi dari produsen HKT lain di Indonesia. Contohnya misalnya Samsung yang menggelontorkan 8 triliun dan juga Xiaomi ya tadi sudah disebutkan juga sebesar 5,5 triliun rupiah ini angkanya cukup besar ya. Dan kriteria lain adalah menciptakan nilai tambah dan pemasukan negara dari importasi. Dan terakhir adalah seberapa besar sih perusahaan yang berinvestasi di tanah air untuk menyerap tenaga kerja itu juga menjadi penting ya. Dan itu artinya prinsip keadilan yang sedang dirumuskan oleh pemerintah. Lalu bagaimana sebenarnya kinerja penjualan ponsel di tanah air pada tahun 2024 ini? Kita simak di slide berikutnya. Ya, ini adalah kinerja penjualan ponsel di RI ya semester 1 di tahun 2024. GFA Indonesia merilis laporan pos retail audit yang berisi data penjualan retail ponsel di Indonesia yang menembus 48,9 triliun rupiah pada paruh pertama di tahun 2024 atau tumbuh sekitar 3,8% dibandingkan paruh pertama di tahun 2023. Menurut Rifan Irsyandi, pakar industri telekomunikasi di GFK Indonesia, pasar ponsel Indonesia ini mengalami peningkatan pendapatan dibandingkan tahun sebelumnya seiring dengan konsumen yang beralih ke model dengan harga yang lebih tinggi. Lalu bagaimana dengan kinerja penjualan ponsel secara global? Kita simak di slide berikutnya. Ini sebelum kita bergeser ke slide berikutnya kita lihat nih. Ini kalau di Pulau Jawa sendiri begitu ini ada sekitar 40% ya penjualan ponselnya. Lalu ponsel 5G juga melonjak nih berada di 56,9% atau tumbuh sekitar 44,3% year on year. Artinya produk telekomunikasi ini memang atau handphone ini meningkat penjualannya ya di tahun 2024 ini. Nah, ini adalah 5 smartphone terlaris di dunia ya di kuartal 3 di tahun 2024. Kita lihat Samsung ini berhasil menggeser Apple hingga Xiaomi menjadi raja smartphone global pada kuartal 3 2024. Penjualan seri A dan Galaxy S24 yang laris manis menjadi salah satu kontributor utama pencapaian tersebut. Direktur Riset Counterpoint, Tarun Patak mengungkapkan Samsung memimpin pasar dengan pangsa sekitar 19% karena permintaan seri A yang terus-menerus dan kinerja seri S24 yang lebih baik. Namun sebutan handphone lipat Samsung biasa aja ya. Sementara itu Apple berada di perangkat kedua dalam daftar tersebut. Kalau kita lihat ini berada di sekitar 16% begitu ya. Lalu menurut Counterpoint capaian Apple didorong karena peluncuran iPhone 16 pada September lalu. Meski demikian penjualannya memang masih tercatat datar ya. Kemudian selanjutnya ada Xiaomi yang berada di peringkat ketiga ya dari pasar ya ini mencapai penjualan sebesar 14%. Disusul dengan Oppo yang berada di 9% dan juga Vivo dengan pangsa pasar yang berada juga di 9%. Jadi artinya kalau dilihat ini handphone yang terlaris di tahun 2024 sampai dengan kuartal 3 ini berada di Samsung ya, atau Samsung ini yang menjadi pilihan. Dan kita bisa lihat pemirsa bagaimana Samsung memanfaatkan posisinya sebagai pemimpin pasar global dengan pangsa 19% sekaligus memenuhi syarat TKDN di Indonesia menjadikannya sebagai salah satu merek terlaris di tanah air. Di sisi lain, Apple masih menghadapi tantangan besar terkait investasi dan kepatuhan terhadap aturan lokal. Dengan inovasi teknologi terbaru dan juga penguasaan pasar yang kalau dilihat cukup luas, Samsung menunjukkan bahwa strategi yang solid, investasi yang tepat, dan kepatuhan terhadap regulasi lokal adalah kunci untuk mendominasi pasar. Akankah Apple mampu mengejar ketertinggalannya di Indonesia? Kita tunggu saja ya kabar baiknya dan juga babak selanjutnya dalam persaingan ini.